이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mereview materi praktikum kimia. Yang pertama adalah pembuatan larutan. Pembuatan larutan bertujuan untuk membuat larutan stok. Larutan stok adalah larutan yang berisi satu atau lebih komponen media yang konsentrasinya lebih tinggi dari konsentrasi komponen tersebut dalam formulasi media yang akan dibuat. Nah, dalam pembuatan larutan ini dilakukan perhitungan untuk mengetahui massa padatan yang diperlukan agar sesuai dengan volume larutan yang ditentukan. Rumus perhitungannya yaitu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dalam mili. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah neraca, labu ukur 100 ml dan 50 ml, beker gelas, batang pengaduk, pipet tetes, corong, botol semprot, botol bahan, kertas label. Nah, bahan yang digunakan adalah padatan NaOH dan Aquades. Nah, ini adalah gambar alat dan bahannya. Ada neraca, labu ukur, beker gelas, batang pengaduk, corong, botol semprot, dan padatan NaOH. Selanjutnya ada prosedur pembuatan larutan. Tahap pertama yaitu hitung jumlah padatan NaOH yang dibutuhkan untuk konsentrasi 0,1 m sebanyak 100 ml dengan rumus M sama dengan massa per mr dikali 1000 per volume. Kemudian timbang NaOH yang dibutuhkan menggunakan neraca. Selanjutnya yaitu larutkan padatan NaOH yang telah ditimbang menggunakan beker gelas. Tambahkan sedikit Aquades lalu aduk hingga homogen. Tahap ketiga yaitu setelah homogen, pindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur 100 ml yang telah diberi bantalan Aquades. Penuangan dibantu dengan corong kaca. Lalu tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga batas tera. Tahap yang keempat, kocok larutan yang ada di dalam labu ukur hingga homogen. Kemudian tuang larutan ke dalam botol bahan dan tuliskan larutan yang digunakan pada label yang kemudian ditempel pada botol bahan. Yang selanjutnya adalah reaksi asam basa. Alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat sendiri yang digunakan ada pelet reaksi kimia, pipet tetes, gelas beker, kertas lakmus biru, dan juga indikator universal. Dan untuk bahannya menggunakan ekstrak kunyit, phenolphthalein, baking soda, larutan cuka makan, senyawa X dan senyawa Y. Reaksi asam basa bertujuan untuk menentukan sifat asam basa dengan indikator sintesis dan alami, dan juga menentukan pH asam basa dengan indikator universal. Berikut gambar dari alat dan bahan pada reaksi asam dan basa. Yang pertama itu alatnya ada pelet reaksi kimia, beker gelas, pipet tetes, kertas lakmus biru, dan indikator universal. Lalu yang kedua ada bahannya itu ekstrak kunyit, baking soda, phenolphthalein, dan larutan cuka. Lalu selanjutnya ada prosedur percobaan. Yang pertama yaitu penentuan sifat asam basa dengan kertas lakmus. Prosedur pertama yaitu cuci pelet reaksi hingga bersih, ambil beberapa tetes bahan percobaan atau sampel ke dalam salah satu lubang pelet reaksi, lalu celupkan kertas lakmus merah dalam larutan yang ada pada pelet reaksi dan amati perubahan warna kertas lakmus. Lalu ulangi langkah di atas dengan menggunakan kertas lakmus biru. Ulangi langkah di atas dengan menggunakan bahan kimia yang lain dengan lubang pelet yang berbeda. Lalu prosedur percobaan yang kedua, penentuan sifat asam basa dengan indikator sintetis dan alami. Yang pertama yaitu ambil ekstrak kunyit, lalu tempatkan masing-masing satu tetes ke dalam plat tetes, kemudian tambahkan satu tetes larutan sampel seperti larutan cuka, soda kue, baking soda, dan phenolphthalein ke dalam plat tetes. Lalu amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Lakukan percobaan untuk indikator yang lainnya, sintetis dan alami dengan angka yang sama.
Lalu, prosedur percobaan yang terakhir yaitu penentuan derajat keasaman larutan. Yang pertama, cucilah dengan air bersih plat reaksi hingga bersih, lalu ambil dengan pipet tetes beberapa tetes larutan cuka, letakkan pada salah satu lubang plat reaksi. Lalu, celupkan kertas indikator universal, amati perubahan warna yang terjadi setelah warna cukup terang, dan bandingkan warna kertas dengan warna yang tertera pada warna dari kertas indikator universal, lalu perkirakan nilai pH. Lalu, ulangi percobaan di atas untuk bahan kimia yang lain sesuai dengan urutan bahan di atas. Selanjutnya, tuliskan semua data pada lembar kerja.